Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di SciPod, Psychology Podcast. Nah, kali ini kita udah di episode yang ke-15 nih. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang gratitude atau rasa kebersyukuran. Bersama aku, Selanova, kebetulan kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Muklis. Assalamualaikum Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sela. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya pada sore hari ini ya Pak, di tengah-tengah kesibukan Bapak untuk mengisi dan membersamai kita di SciPod kali ini. Alhamdulillah, biiznillah. Nah, hari ini kan kita mau membahas tentang rasa kebersyukuran ya Pak ya. Rasa bersyukur ini kan sangat penting untuk kita miliki walaupun mungkin rasanya agak susah gitu ya. Walaupun kita sudah diajarkan terus-menerus sebagai seorang muslim juga. Nah, sebelum kita jauh ke sana nih Pak, menurut Bapak sendiri, apa sih sebenarnya hakikat sebenar rasa bersyukur ini Pak? Oke. Terima kasih, Sela. Ketika kita bicara tentang syukur, kita bisa melihatnya dari dua sudut pandang. Yang pertama, kita bisa melihatnya dari sudut pandang psikologi, dan yang kedua, kita bisa melihatnya dari sudut pandang Islam. Kenapa? Karena konteks kebersyukuran itu dalam konteks psikologi dengan Islam agak sedikit berbeda. Dalam konteks psikologi, bahwa syukur itu kan diistilahkan dengan kata atau term gratitude. Yang kalau dalam kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, gratitude itu bisa bermakna kelembutan, bisa bermakna kebesaran hati, atau bisa bermakna berterima kasih. Jadi mungkin rasa terima kasih itu yang mungkin menjadi konteks dalam manusia, maka gratitude itu kita identikan dengan terima kasih. Sementara kalau kita mengacu kepada konsep gratitude dalam beberapa tokoh, misalnya McCulloch dan Emon, dia mengatakan bahwa syukur itu adalah sebuah perasaan yang ada dalam diri seseorang, yang kemudian perasaan itu akan melahirkan sebuah sikap positif atau sebuah kebiasaan yang baik ketika dia merespon sesuatu. Jadi ketika ada suatu stimulus yang datang kepadanya dan dia kemudian meresponnya dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memberikan nuansa kebahagiaan, itu sebetulnya inti dari bersyukur dalam konsep McCulloch. Tetapi kalau kita lihat dari indikasi-indikasi yang dijelaskan oleh McCulloch itu, gratitude itu, atau yang dalam bahasa kita disebut dengan terima kasih itu orientasinya lebih ke arah kepada sesama manusia. Iya. Artinya ketika misalnya orang memberikan hadiah kepada kita, atau orang bersikap membuat kita menyenangkan, kemudian kita mengungkapkan terima kasih, kita memberikan respon bahagia, misalnya dengan kata makasih ya sudah dukung saya, makasih ya sudah bisa hadir dalam acara saya, gitu kan. Itu kan konteksnya lebih banyak kepada sesama manusia. Sedangkan kalau kita mengacu kepada konsep Islam, syukur itu lebih kepada lebih kepada bagaimana kita mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita akui nikmat itu, baik pengakuan kita lakukan secara lisan, maupun pengakuan secara hati, ataupun pengakuan secara tindakan. Itulah yang sesungguhnya dikatakan syukur itu. Jadi nikmat itu bisa nikmat yang Allah berikan kepada diri kita tanpa melalui orang lain, tapi bisa juga nikmat itu dari orang lain atau dari alam semesta. Misalnya ketika kita panas, kemudian datang hujan, itu kan alam semesta yang membuat kita menjadi terasa agak dingin, maka kita harus bersyukur dengan konteks itu. Itu kira-kira.
Baik Pak, tadi kan Bapak juga udah menjelaskan tentang hakikat bersyukur ini dari berbagai perspektif ya Pak, dari perspektif psikologi, perspektif Islam. Nah, karena tadi kita membahas tentang hakikat bersyukur di Islam, Pak, menurut Bapak sama nggak sih ajaran bersyukur di Islam dengan di agama-agama yang lain, Pak? Saya tidak mendalami agama lain, jadi nggak begitu tahu perspektif saya tentang bagaimana syukur di agama yang lain. Apakah rasa syukur mereka juga sampai kepada kaitan dengan Tuhan? Tapi saya pikir karena setiap agama itu menganggap bahwa ada Tuhan dan hal yang paling esensi dalam kehidupan itu adalah bersumber dari Tuhan, maka saya yakin setiap agama itu akan ketika mereka bersyukur, maka akan ada kaitannya dengan Tuhan. Itulah yang menyebabkan misalnya kalau kita lihat kenapa ada perayaan-perayaan keagamaan. Perayaan-perayaan keagamaan di setiap agama itu kan sebagai bentuk sebagai bentuk penghargaan dalam momen-momen tertentu di agama-agama tertentu. Misalnya di Islam kita kenapa melakukan hari raya Idul Fitri, karena kita sudah lepas rasa senang kita, rasa bahagia kita, karena kita sudah menjalankan perintah Allah berpuasa selama 1 bulan. Kemudian dalam acara agama Nasrani misalnya kita melihat mereka melakukan acara Natalan misalnya kan. Kenapa? Karena mereka merayakan mungkin lahirnya Yesus Kristus seperti itu. Jadi dari konteks kasar itu mungkin setiap agama ketika kita bersyukur itu mengkaitkan dengan Tuhan. Yang paling utama yang saya tahu adalah di agama Islam bahwa syukur itu memang selalu dihubungkan dengan Tuhan selain daripada kepada sesama manusia. Gitu. Menurut Bapak, rasa syukur itu mudah tidak Pak untuk kita raih? Sebetulnya bisa dikatakan mudah, tapi bisa dikatakan sulit. Tergantung kepada bagaimana kebiasaan kita menyikapi sebuah keadaan. Tadi kalau kita mengacu kepada konsep Nicholas bahwa syukur itu adalah sebuah perasaan yang ada dalam diri kita, dan yang kemudian perasaan itu akan melahirkan sikap positif kita atau kebiasaan-kebiasaan positif kita dalam merespon sesuatu. Nah sekarang tinggal kita biasa nggak merespon sesuatu itu dengan positif. Kalau kita sudah terbiasa merespon sesuatu dengan positif, maka kita akan menjadi orang yang mudah bersyukur. Kemudian kalau kita dalam agama Islam tadi bahwa syukur itu adalah mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, agar membuat rasa bersyukur itu menjadi lebih mudah, kita harus mampu nggak kita memahami apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita mampu memahami, kemudian mampu nggak kita mengakui itu sebagai sebuah nikmat. Jadi kemampuan kita untuk mengakui itu sebagai sebuah nikmat itu akan melahirkan sebuah sikap bersyukur. Jadi mudah tidaknya tergantung kepada bagaimana orang itu memahami pada dataran kognitifnya, memahami yang harus apa nikmat Tuhan itu yang harus disyukuri. Karena kadang-kadang tidak semua orang bisa merasa akan adanya nikmat Tuhan itu. Jadi untuk kita bisa mudah bersyukur itu kita harus memahami nikmat-nikmat yang udah diberikan gitu ya Pak. Misalnya ada dengan itu kita lebih ke dataran kognitifnya sebetulnya. Jadi pada dataran kognitif itu untuk bisa melahirkan kita bersyukur, tadi saya membaca, untuk memudahkan kita bersyukur itu kita harus pertama kita harus memikirkan apa yang membuat kita tidak bersyukur. Jadi hal-hal apa yang menyebabkan kita tidak mensyukuri. Misalnya, kenapa kita tidak bersyukur? Hal-hal apa yang menyebabkan kita tidak bersyukur? Itu harus kita identifikasi. Sesudah kita mampu mengidentifikasi hal-hal apa yang membuat kita tidak bersyukur, misalnya dengan bentuk tubuh kita, oh ternyata saya orangnya tidak setampan itu, atau ternyata saya menganggap
saya ternyata banyak kelemahan-kelemahannya jika dibanding dengan si B. Itu kan kita sedang mengidentifikasi hal-hal yang membuat kita menjadi tidak bersyukur. Kemudian langkah kedua di kognisi kita harus pula mampu untuk menjawab pertanyaan, mengapa kita harus bersyukur? Ya, kenapa kita harus bersyukur gitu kan? Apa alasan sehingga kita harus mensyukuri segala yang kita miliki? Nah, langkah ketiga adalah mengganti term-term penyebab-penyebab yang membuat kita tidak bersyukur yang sudah ada dalam kognisi kita dengan alasan-alasan yang membuat kita menjadi bersyukur. Dan kemudian setelah itu dapat kita ganti, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, yang membuat saya tidak bersyukur, mungkin prestasi saya ternyata tidak sesuai yang saya inginkan. Itu kan bisa membuat kita, aduh, kok bisa gitu kan. Tapi kemudian kita bisa harus mencari tahu, ternyata prestasi orang lain mungkin jauh lebih rendah daripada prestasi kita. Oh, kalau begitu ternyata aku lebih baik dari mereka, walaupun aku tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan, tapi ternyata dia lebih baik, dia lebih jelek dari aku. Nah, itu yang harus kita kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang membuat kita harus bersyukur. Makanya dalam Islam itu ada hadis mengatakan pandanglah orang yang lebih rendah keadaannya daripada diri kamu, karena itu akan membuat kamu selalu bersyukur. Dan jangan sekali-kali kamu memandang orang yang lebih tinggi dari kamu dalam segala aspek, karena itu akan menjauhkan kamu dari rasa syukur yang kamu rasakan. Baik. Tadi saya juga sebenarnya mau nanya Pak tentang terkait pandangan psikologi tentang orang-orang yang sulit bersyukur. Tapi tadi mungkin udah Bapak jawab ya Pak ya, karena banyak faktor bisa mungkin membandingkan diri tadi seperti itu. Nah, dari penjelasan Bapak tadi Pak, jadi apakah sebenarnya benar untuk kita menghitung-hitung nikmat in order buat kita bisa bersyukur gitu Pak? Benar. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita apa nikmat Allah yang ada dalam diri kita sendiri, kekuatan yang kita miliki, potensi-potensi yang kita miliki, kemampuan organ-organ tubuh kita yang Allah berikan itu kita perlu hitung semua. Artinya kita perlu pahami tadi. Oh, ternyata ini semua. Dengan kita menghitung itu, kita akan menjadi, ya Allah, dari pagi sampai ke malam, berapa banyak sebetulnya nikmat yang sudah diberikan ya Pak. Tapi selama ini kenapa aku tidak bersyukur gitu loh kan. Dari bangun pagi Allah masih tidur kita itu kan sebetulnya mati sementara. Ya, walaupun kita tubuh kita tetap berfungsi, tapi sesungguhnya kita sedang dalam keadaan bukan mati suri sih, tapi kita sebetulnya nyawa kita itu roh kita itu mungkin bisa tidak ada di tubuh kita, kemudian Allah kembalikan lagi ke tubuh kita. Makanya begitu kita bangun itu, Allah sarankan kepada kita, Allah anjurkan kepada kita untuk berdoa. Kenapa? Karena kita bisa menikmati hidup kembali. Karena banyak juga orang yang misalnya beberapa teman saya begitu dia bangun pagi, dia berdiri jatuh, terus nggak meninggal sih, pecah pembuluh darahnya, langsung tidak sadarkan diri, seminggu kemudian meninggal. Tapi kita masih bisa berjalan kaki ke kamar mandi, bla 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 bla, nikmati makan pagi. Tapi selama ini kenapa yang membuat kita tidak bersyukur? Karena kita anggap itu sebuah rutinitas yang sudah terjadi gitu loh. Nah, seandainya suatu saat tiba-tiba itu tadi, apa yang saya katakan tadi, kita bangun terjatuh, nggak bisa berdiri, mungkin di lain waktu ketika kita sembuh kembali dan kita bisa berdiri kembali saat kita bangun tidur, baru kita sadar bahwa ternyata ini adalah nikmat saya bisa bangun dan berdiri dan bergerak, itu ternyata nikmat yang Allah berikan kepada saya. Dan ketika dicabut itu, ternyata saya tidak berbuat
apa-apa. Belum lagi misalnya dengan udara yang Allah berikan, dengan nafas yang masih kita berfungsi. Jadi untuk bisa bersyukur itu kita harus mampu untuk mengidentifikasi Nikmat-nikmat. apa saja nikmat-nikmat Allah. Yang masalahnya kadang-kadang kita lupa kepada nikmat Allah itu. Karena mungkin udah saking terbiasanya kan Pak, jadi ngerasa ini bukan bagian dari nikmat, emang udah keseharian saya begini gitu. Dan satu hal lagi mungkin, kenapa Sela misalnya ketika diberikan sesuatu oleh orang lain, walaupun benda yang diberikan itu tidak begitu berharga dan tidak begitu besar manfaatnya, tapi orang itu terasa memberikannya secara tulus, kemudian diberikannya pas pada momen-momen tertentu, misalnya pas kita sedang sedih atau kita sedang ada dapat penghargaan, orang berikan hanya ucapan gitu kan. Nah, silakan akan meresponnya dengan rasa terima kasih, makasih ya gitu kan. Nah, itu kepada sesama manusia. Tapi kepada Tuhan atau kepada Allah kita suka lupa. Nah, kan tadi Bapak bahas tentang kita menghitung-hitung nikmat ya Pak. Nah, gimana sih tanggapan Bapak tentang orang yang dia ini sudah berusaha nih Pak menghitung nikmat, namun dia tuh ngerasa nggak ada nikmat yang bisa aku hitung gitu, kayaknya nggak ada yang bisa aku syukuri gitu. Contohnya mungkin karena tadi efek membandingkan diri gitu kan. Iya, mata saya berfungsi, tapi mata dia juga berfungsi kayak gitu Pak. Gimana tuh Pak kira-kira? Ya barangkali orang itu perlu perlu tahu hakikat gimana saya mengatakan, orang membandingkan bahwa saya punya nikmat mata, orang lain juga punya nikmat mata, maka apanya yang harus saya syukuri gitu. Ya barangkali memang orang yang seperti itu adalah tipikal orang yang memang jahil ya, orang yang memang bodoh. Mungkin karena faktornya ya karena dia tidak tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama atau berkaitan dengan Tuhan, sehingga dia menganggap itu adalah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu disyukuri. Barangkali pada orang seperti itu ya mungkin orang seperti itu yang perlu Allah, kadang-kadang Allah memberikan pembelajaran buat mereka dengan mungkin memberikan sakit pada mereka, sehingga mungkin mereka perlu menyadari. Tapi bagi orang yang seperti itu, saya pikir mereka perlu diberikan pemahaman bahwa segala yang kita punya ini itu adalah pemberian dari Allah, termasuk diri kita dan nyawa kita sendiri, dan itu adalah haknya, punyanya Allah, dan sewaktu-waktu ketika Allah akan menariknya kembali, maka tidak ada daya upaya bagi kita untuk melawannya. Saya berikan contoh misalnya, ini kita baru beberapa hari kena peristiwa musibah Gunung Merapi kan. Iya, Pak. Nah, mana orang yang mendaki itu menyangka bahwa gunung itu akan meletus sedahsyat itu kan nggak tahu. Tapi itulah kekuasaan Allah. Okay? Allah ingin melakukan apa yang dikehendaki gitu kan. Nah, kalau kita dapat mengambil pembelajaran dari itu, maka termasuk pada diri kita, kesehatan kita, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk berbuat, kemampuan kita untuk menganalisa, kemampuan kita untuk memandang sesuatu, itu semata-mata pemberian Allah. Nah, ketika Allah sewaktu-waktu akan menutupnya, maka begitu mudah bagi Allah kan begitu. Nah, pemahaman itu yang mungkin yang perlu ditanamkan kepada orang-orang yang tadi menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa aja karena semua orang punya mata, semua orang punya bla 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 bla. Atau bahkan mungkin ada yang lebih dahsyat mengatakan begini, ya kenapa saya harus syukuri dengan kehidupan saya, toh saya hidup bukan atas kehendak saya. Oh iya, benar banget itu Pak. Gitu kan? Kan saya bukan atas kehendak saya, kenapa saya harus bersyukur? Nah, dia gimana ya, itulah orang yang tidak mampu berterima kasih. Dengan dia hidup, dengan dia Allah berikan, kan misalnya untuk bisa menjadi seorang mukhlis, ya, itu kan saudara-saudara seperjuangan saya ketika di spermatozoa yang berenang ke ovum ibu saya, itu kan ada jutaan. Tapi ternyata satu yang menang.
Nah, satu yang menang itu Allah tentukan itu adalah saya kemudian. Bayangkan, dengan saya lahir, saya bisa menikmati nikmatnya hidup, dan kemudian nanti nikmatnya mati, dan sekaligus akan nikmatnya surga. Mudah-mudahan masuk ke surganya Tuhan. Dan kalau tidak lahir, tentu kita tidak akan merasakan nikmat itu gitu loh. Kita nggak merasakan kehidupan, kita tidak akan merasakan kematian nanti, dan yang paling penting kita tidak akan merasakan betapa nikmat Allah itu surga gitu. Tapi Pak, bagaimana dengan orang yang berpikir kayak, ya tapi kan kalau tidak hidup tidak ada konsekuensi masuk neraka gitu, Iya, Pak. betul. Dan juga tidak akan kita merasakan nikmat apa-apa dari kehidupan ini. Sesungguhnya hidup ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa gitu loh. Nah, memang kita tidak akan masuk surga, kita tidak akan masuk neraka. Ya, memang juga kita tidak akan merasakan nikmat apa-apa dalam hidup. Maka karena kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat yang Allah berikan, dan nanti nikmat terakhir adalah masuk surga kan misalnya, maka itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Allah pilih kita untuk bisa merasakan nikmat itu. Baik. Saya kira cukup sih Pak untuk topik kita hari ini. Apakah Bapak masih ada yang mau dibahas mungkin? Ya mungkin saya tadi mungkin untuk seluruh yang mendengar acara ini, kenapa kita perlu bersyukur? Karena itu tadi memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala yang kita punya, diri kita sendiri, kemudian hidup dan mati kita, itu semuanya adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Karena itu merupakan anugerah dari Allah, maka mau tidak mau kita harus bersyukur. Dan bersyukur itu bukan untuk Allah, tapi adalah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Satu hal yang paling penting, dengan kita selalu bersyukur, maka kita akan memiliki nanti sikap positif, pemikiran positif, dan perilaku yang positif. Jadi orang-orang yang frekuensi bersyukurnya itu dominan pada dirinya, maka dia akan selalu memiliki sikap positif, merasa senang, merasa bahagia, dia akan memiliki pemikiran yang positif sehingga negatif thinkingnya itu menjadi berkurang, dan dia cenderung untuk berperilaku hal-hal yang baik. Sebaliknya, kalau kita tidak banyak bersyukur, maka kita akan membuat jiwa kita menjadi terganggu. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa tertekan. Lah orang lain dapat nilai bagus, kita enggak, kita merasa tidak bahagia. Padahal kalau kita bersyukur, ya ini hari dia, mungkin dia memang hebat, saya harus belajar lagi. Kan akan membuat kita menjadi lebih positif gitu loh. Jadi bersyukurlah selalu agar kita selalu bersikap positif, berpikiran positif, dan berperilaku positif, dan itu akan membuat kita menjadi bahagia. Mungkin itu. Mungkin sebelum ditutup nih Pak, mungkin Bapak ada nggak sedikit tips-tips biar kita lebih gampang bersyukur untuk hal-hal yang kecil nih Pak, kayak seperti bangunnya pagi kita, alhamdulillah masih bisa bangun, masih bisa berjalan, gitu-gitu mungkin Pak untuk anak muda dan mahasiswa gitu. Tipsnya itu tadi bahwa aku bisa lakukan ini semua itu atas izin Allah. Tanpa izin Allah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita selalu menggantungkan, memframekan dalam kognisi kita bahwa segala yang kita dapat buat itu adalah atas izin Allah, maka kita akan selalu bersyukur pada sekalipun kita sedang mendapatkan musibah. Karena bersyukur itu tidak selalu dalam konteks hal yang menyenangkan. Tapi syukur yang paling luar biasa adalah syukur ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah itu, kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya gimana? Kita tidak marah kepada Allah. Kita tidak kita tidak kecewa kepada Allah, tapi kita tetap berterima kasih kepada Allah. Gitu. Jadi ini juga sih Pak, mungkin kadang kita kan merasa iri ya Pak ya sama orang. Mungkin dengan mengingat kalau ini semua tuh atas izin Allah, kita nggak perlu merasa iri gitu. Ini titipan gitu kan Pak. Karena semua yang Allah berikan itu ya baik dalam bentuk bahagia maupun dalam bentuk duka, itu adalah titipan, itu adalah ujian buat kita. Dan Allah tidak tentu seseorang itu tidak dianggap baik
kalau tidak diuji dengan hal-hal yang tidak baik gitu kan begitu kan? Iya, Pak. Nah, diuji dulu untuk tahu dia baik atau tidak baiknya, dia bersyukur atau tidak bersyukurnya, diuji dengan hal-hal yang mungkin musibah atau apa. Apakah mungkin ketika kita dapat kesenangan, dapat prestasi, dapat uang banyak, dapat jabatan, itu kan mudah membuat kita bersyukur kan? Iya. Tapi sebaliknya, apakah kita bersyukur ketika mungkin kita diuji, prestasi kita jatuh, walaupun kita sudah berusaha, kemudian kita menjadi turun jabatan, walaupun kita tidak melakukan kesalahan atau kita tidak terpilih lagi, disitulah momen bersyukur yang sangat luar biasa. Okay. Baik teman-teman, itu ya ingat dari tadi nih Bunda kita udah membahas terkait bagaimana sih cara kita bersyukur dan mengapa kita tidak bersyukur dan mengapa juga kita harus bersyukur. Nah jangan lupa nih teman-teman untuk selalu mengingat hal-hal kecil dan mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena semua ini atas izin Allah dan juga jangan iri sama pencapaian mungkin teman kamu yang lebih oke karena juga semuanya ini titipan gitu. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Nah tadi tuh kita sudah banyak membahas nih terkait tentang kebersyukuran, mengapa kita harus bersyukur dan mengapa juga mungkin kita tidak bersyukur dan bagaimana sih cara kita untuk selalu bersyukur dengan cara yaitu mengingat setiap nikmat yang Allah berikan. Dan kita juga nggak usah iri ya mungkin sama pencapaian teman kita yang lebih karena semua ini adalah titipan semata. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Muklis telah meluangkan waktunya. Lebih dan kurangnya saya dan Pak Muklis mungkin mohon maaf atas kesalahan kata. Jangan lupa teman-teman, podcast ini bisa didengarkan di YouTube. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Juga bisa didengarkan di Spotify dan juga di Instagram. Semuanya dari Dema Psikologi UIN Suska. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.